kami adalah agen of control sosial, dan kami sudah upayakan, ya, dan tanpa dorongan dari kampus misalnya, tanpa dorongan dari pemerintah, kami upayakan dengan hati nurani untuk berhimpun di organisasi dan bagaimana membantu ke pemerintahan mewujudkan undang-undang dasar, mencerdaskan kehidupan bangsa. Negara kita mengatakan mencerdaskan kehidupan bangsa, tapi bantuannya apa? Dan malahan kami yang bantu sebagai orang-orang organisatoris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di program Orasi, obrolan mahasiswa Indonesia by Kabar Kota Sulsel. Kali ini, para viewers, saya kedatangan orator yang bergenre berbeda dari biasanya. Mengapa demikian? Karena orator kali ini, orator yang berkecimpung di dunia hukum. Tentu saya tidak akan berpanjang lebar siapa gerangan orator yang hadir saat ini. Saya langsung saja mempersilahkan orator untuk memperkenalkan diri. Silahkan. Cek. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan, nama saya Musakir Sahar Majid. Saya dari UIN Alauddin Makassar, semester 5. Ya. Dan sekarang saya perwakilan dari Independent Law Student, organisasi hukum, dan sekaligus saya juga merupakan ketua di Independent Law Student. Luar biasa. Ketua di ILS ya, atau biasa disapa Independent Law Student. Itu bergerak secara masif di kampus? Kalau ILS sendiri sih sebenarnya dia bergerak di bidang kajian. Kalau misalnya kita lihat Independent Law Student, itu punya identitas mahasiswa hukum tersendiri. Jadi kan selama ini kita kenal bahwa organisasi itu adalah bagaimana dia menunjukkan eksistensi. Tapi kalau di Independent Law Student, dia tidak. Dia fokus ke dua hal. Yang pertama, esensi, dia juga fokus kepada eksistensi. Jadi esensi itu dia berbicara persoalan kader. Bagaimana sumber daya kader, bagaimana sumber pengetahuan kader, nah itu dia berbicara di esensi. Kalau misalnya dia berbicara di eksistensi, dia berbicara persoalan bagaimana sih supaya Independent Law Student ini dikenal di luar. Makanya kita di Independent Law Student itu punya program yang begitu luar biasa. Kalau saya katakan luar biasa ya kan, karena Independent Law Student itu mampu melakukan sesuatu hal yang tidak mampu dilakukan oleh lembaga lain. Seperti apa? Misalnya sekolah advokasi. Kemarin kita mengadakan tahun lalu sekolah advokasi. Kemudian pernah juga kami mengadakan legal opini, penyuluhan hukum. Nah, ini penyuluhan hukum juga yang paling bergengsi di kegiatan kami. Iya, menarik. Kira-kira itu. Oke, menarik sekali. Ada perkara yang tidak biasa ya. Ada identitas tersendirilah yang dia punya di Independent Law Student. Masa kepengurusannya sebagai ketua sudah berapa lama dan kapan sih diangkat sebagai ketua saat ini? Kalau saya terpilih menjadi ketua itu sekitar bulan 9, dilantik bulan 10, dan sekarang saya sudah ketua sekitar 5 bulan. Berapa lama masa pengurusannya? 1 tahun. Oh, cukup singkat ya? Singkat. Bisa dalam 1 tahun itu mengcover berbagai kegiatan yang ada? Nah, itulah keunggulan dari Independent Law Student. Dia mampu menjalankan suatu program yang begitu banyak. Bahkan di kepengurusan saya itu program kerja yang besar. Itu ada sekitar 19 program kerja. Dan kalau di mata orang lain, mungkin menurut mereka susah untuk digapai itu dalam 1 tahun. Tapi itulah keunggulan Independent Law Student. Dia mampu menyelesaikan itu hanya dalam 1 tahun. Nah, berbicara tentang organisasi, tentunya kan berafiliasi ya. Dengan beberapa, khususnya di kampus maksud saya. Itu kampus-kampus mana saja yang berafiliasi di dalamnya? Kalau di Independent Law Student, namanya juga kan Independent Law Student Indonesia. Dia kader tidak hanya di UIN, meskipun sebenarnya kalau bicara persoalan sejarah, Independent Law Student itu pertama kali didirikan tahun 2013. 2013? Tanggal 20 Maret didirikan.
dan dia didirikan oleh mahasiswa hukum, ilmu hukum UIN Alauddin. Nah, namun seiring berkembangan zaman, Independent Law Student itu mengalami perluasan kader. Jadi sekarang kader di Independent Law Student ada dari Unismu, Hukum Ekonomi Syariah, ada dari Suweri Gading, Universitas Terbuka, jurusan ilmu hukum, ada dari UIM, UMI, bahkan kampus Unhas pun juga ada. Oh, sampai di Unhas? Sampai di Unhas. Berarti luar biasa eksistensinya ya. Nah, berbicara masalah sepak terjang di skala lokal dulu ya. Perkara-perkara apa saja yang sudah termediasi? Perkara-perkara yang sudah kami jalankan kan sekitar hampir setengah dari program kerja setelah 5 bulan kepengurusan. Jadi kami sudah menjalankan seminar hukum. Kemarin kami mengadakan seminar hukum, kami juga pernah mengadakan webinar, sudah 2 kali webinar hukum. Kami juga sementara sekarang kami sedang melakukan perekrutan angkatan ke-9. Perekrutan angkatan ke-9. Sebenarnya jumlah anggota secara aktif itu berapa sih? Kalau anggota secara aktif itu sekitar 40-an per kepengurusan. 40-an? 40-an per kepengurusan. Itu di luar dari kader. Kan kalau di Independent Law Student itu ada pengurus, ada kader. Bagaimana peran masing-masing antara pengurus dengan kader untuk membedakannya? Kalau pengurus dia fokus terhadap eksistensi dan esensi. Kalau misalnya kader, dia cuma fokus esensi. Dia cuma fokus bagaimana dia diberikan pembobotan mengenai pengetahuan, kajian misalnya. Jadi dia fokus di situ. Kalau misalnya pengurus, dia fokus terhadap mengadakan kegiatan, menyiapkan wadah misalnya. Itu kalau pengurus. Iya. Berarti selama kepengurusan ini nyaris tak pernah hilang dari kegiatan ya? Alhamdulillah selama ini tidak pernah vakum, dan setiap setelah kegiatan dia berjalan terus, tidak pernah vakum. Ini kan berbicara lokal tadi ya? Ya, lokal. Nah, ada tidak kiprah ILS itu sendiri ke perkara nasional? Sebenarnya belum ada, dan itu yang ingin saya jalankan nanti ke depan. Luar sebenarnya biasa. Mantap. Kita disuruh atau diberi kesempatan untuk berekspektasi. Apapun kejadian di depan sana, yang jelas kita berekspektasi dulu. Nah, selanjutnya kan tentunya di setiap lembaga atau organisasi dalam beberapa kepengurusan itu tentu ada yang namanya pahit manis ya. Saya mau berbicara pahitnya dulu deh. Kalau bicara pahit ya pastilah tiap organisasi ada, manis juga ada. Kalau bicara pahit, kita terkendala dengan dana. Oh, klasik. Ya. Kita terkendala dengan dana. Akhirnya kadang kita mau bikin kegiatan itu kekurangan dana, dan kita sebagai kader itu terpaksa mengeluarkan. Tahan. Pertanyaan saya sebelum dilanjutkan, apakah campur tangan UINAM sebagai sebuah induk dan ILS sebagai anak itu tidak memberikan, dalam arti kata, sumbangsi? Ini seperti apa? Sebenarnya begini, ini yang perlu kami luruskan dari Independent Law Student. Independent Law Student itu dia bukan naungan dari kampus sebenarnya. Oh, dia bukan naungan dari kampus. Dia independen murni, dia tidak terikat oleh kampus manapun, dia tidak terikat oleh siapapun, baik itu pemerintah, kampus, tidak. Jadi dia independen. Ini unik ya? Ya, unik. Baru saya menemukan sebuah lembaga yang betul-betul seperti dengan namanya, independen, berdiri sendiri, tanpa ada yang memberikan sumbangsi, tidak tercemari oleh donasi, dan yang luar biasa di sini, kadernya terjaga. Kader terjaga, alhamdulillah sejauh ini kader. Iya, karena kan kebanyakan ya, saya tidak akan sebut siapa, tapi kebanyakan ya, saya melihat di kondisi sekarang ini ya, itu terlalu banyak lembaga hukum yang dibuat tetapi sering tercemari.
Nah, itu kita lagi-lagi bicara persoalan. Ini sebenarnya begini, independent law student itu punya nilai 3 sula. Itu disebut Trisula. Trisula. Oke. Independen, capable, integritas. Oke. Nah, kenapa sejauh ini independent law student itu tidak pernah bercampur baur dengan fakultas, tidak pernah bercampur baur dengan kampus, tidak pernah bercampur baur dengan pemerintahan, ya karena independen ini sangat menjaga yang namanya Trisula. Dan kemudian ini kalau kita bicara persoalan output keluar, ini kita bicara persoalan di masyarakat, kayak misal lembaga-lembaga HMI, saya sebut sedikit, PMI yang keluar demo. Nah, inilah keunggulan dari independent law student yang tidak pernah sekalipun turun untuk demo, dan kita tidak pernah dituntut untuk turun demo. Kenapa? Karena kita adalah satu, lembaga study club, 2, kita menjaga kultur, 3, kita menjaga budaya. Nah, kemudian bagaimana sih sebenarnya untuk menimbulkan manfaat terhadap output? Nah, kita gunakan cara lain. Seperti apa? Jadi independent law student ini tidak menggunakan tidak membantu masyarakat, tidak mengawal masyarakat itu langsung turun ke jalan, tidak. Tapi independent law student ini dia menggunakan cara tertentu khas. Misal dia melakukan advokasi secara non litigasi, dia melakukan penyuluhan hukum secara non litigasi. Ini kan semua adalah advokasi. Jadi itu cara independent law student. Misalnya ada kasus, kita bedah, kemudian setelah dibedah kita mediakan, dan itu kita kembangkan. Nah, itulah cara-cara independent law student terhadap bagaimana dia mengawal kasus dari apa kebijakan-kebijakan yang telah terjadi. Jadi independent law student tentunya independent law student dia tidak pernah satu kali pun turun ke jalan karena ada yang kami jaga. Tapi tetap kami sebagai mahasiswa, apalagi mahasiswa hukum, tetap kami bagaimana bermanfaat terhadap output ke masyarakat, dan itu yang tadi yang kami lakukan. Makanya saya punya program kerja juga penyuluhan hukum, sekolah advokasi, dan itu yang paling keren dan dianggap sangat menarik. Sekolah advokasi. Tentunya kan kalau berbicara sekolah, tentu ada sumber dana. Ada. Sumber dana dari mana sih sehingga bisa independen seperti ini? Kalau sumber dana seperti tadi yang saya katakan, dana kami itu bukan dari kampus, bukan dari siapapun, tapi dana kami itu kami cari melalui proposal. Dan sejauh ini sekarang ya, karena mungkin musim COVID, proposal sekarang itu sangat-sangat susah untuk tembus. Jadi kami gunakan cara lain, cara kreatif lah sebagai mahasiswa. Misal kami galdan, kami jual ini, kami jual stiker, kami jual baju, dan itu yang kami lakukan. Luar biasa. Jadi kami punya, meskipun ada misalkan kami dulu selalu menggunakan proposal. Nah, sekarang karena proposal sangat susah, jadi kami gunakan cara lain untuk cari dana. Oke, di sini menarik. Dalam menyuarakan sebuah kebenaran, tentu ada beberapa aspek yang harus kita tempuh. Itu perlu diingat ya. Namun kalau tidak turun di jalan, seperti biasa sivitas akademik kan, jika ia tidak mampu menyelesaikan di atas meja, tentu turun di jalan ya. Iya. Maksud saya, bagaimana cara mengadvokasi kondisi ini sehingga betul-betul eksistensi daripada ILS itu sendiri terakomodir, sedangkan tidak pernah dilakukan atau ada aksi-aksi yang sifatnya pragmatis. Kadang begini, kita bicara dulu persoalan advokasi, awal kasus. Mengawal kasus kan ada 2. Kita tidak mungkin secara litigasi karena kita bukan lawyer, kita belum mengikuti PKPA misalnya. Jelas. Kita bukan sarjana. Nah, tapi kan di advokasi kita kenal sebagai non litigasi, negosiasi, lobbying, dan lain-lain. Nah, kemudian saya sedikit menyampaikan ya, bahwa independent law student itu punya media. Dia punya media kritis untuk bagaimana menampung suatu aspirasi. Jadi kita kadang untuk mengawal kasus itu dengan cara memediakan. Ya karena kan kemarin juga saya pernah ikut dialog anti korupsi bulan lalu. Nah, kemudian saya bertanya kepada pihak kepolisian, Pak, ini bagaimana sih sebenarnya kita sebagai mahasiswa? Ini kan kami adalah mahasiswa hukum. Kami bukan lawyer dan lain-lain. Otomatis kami tidak mampu mengadvokasi sampai di pengadilan. Nah, kemudian dia bilang, silahkan Anda tuntut, desak
pihak kepolisian ketika ada kasus-kasus yang terjadi, misalnya ada kasus korupsi yang terjadi, itu kita diberikan kebebasan untuk mendesak ini. Kan kita juga punya pasal, kita punya undang-undang, pasal 23 ayat pasal 23, pasal 28 ayat 3 lah ya. Kita bisa berpendapat, berserikat dan lain-lain. Kita punya hak suara untuk mengaspirasikan sesuatu. Jadi dia bilang, silakan Anda mengaspirasikan dengan cara apapun, bahkan kalian mau desak melalui media silakan. Kalian mau desak secara langsung di pihak kepolisian silakan, enggak masalah. Kan bukan cuma turun ke jalan dan lain-lain, kita bisa negosiasi misalnya di pihak kepolisian, kita bisa lobbying, bagaimana ini Pak, apakah perkaranya sudah selesai atau belum, sampai di mana misalnya. Jadi tidak perlu kita turun di jalan panas-panasan dan lain-lain. Itu independent law student. Nah, menarik. Disinilah muncul sebuah kata bahwa kami tidak akan turun ke jalan, kecuali kami akan menempuh jalur non litigasi dalam hal ini ya. Nah, satu hal, apa sih manisnya? Kan tadi sudah pahitnya. Manisnya kan belum ya, manisnya. Kalau manis selama di independent law student itu juga sangat begitu banyak ya. Salah satunya misal persaudaraan. Ya, beda ya kalau kita, karena saya dulu kan waktu SMA saya tidak berorganisasi. Nah setelah kuliah saya berorganisasi. Saya rasakan bagaimana persaudaraan dalam suatu lembaga. Kita bagaimana saling membantu dan bagaimana kita saling kerjasama. Kadang-kadang kan kalau kita tidak berorganisasi, kita cuma sebatas sama-sama kerja. Misalnya dalam ruang lingkup kampus kita diberikan tugas ya, kalian mahasiswa sama-sama kerja saja. Tapi kalau kita di dalam sebuah organisasi itu bukan sama-sama kerja, tapi kita bekerja sama, dan itu nilai yang kita dapat dalam suatu organisasi, dan itulah manisnya persaudaraan. Tidak ada yang lebih manis dari itu kecuali menjaga eratnya persaudaraan dalam sebuah lembaga bernama ILS. Luar biasa. Tentu ketika kita sudah berbicara ke dalam, selanjutnya kita berbicara keluar. Nalar kritis kita dalam hal ini melihat kondisi hukum yang ada saat sekarang ini seperti apa sih? Kalau saya secara pribadi, dari apa yang saya rasakan, ya hukum kita itu tergantung. Maksudnya tergantung, bisa saya ibaratkan sebagai sistem demokrasi. Dari siapa, oleh siapa, untuk siapa. Maksudnya hukum ini itu ketika dia dipandang oleh masyarakat pemerintah, misalnya masyarakat tinggi, itu hukum itu bermanfaat. Tapi kalau misalnya hukum ini dipandang oleh masyarakat kecil, maka hukum ini seakan-akan membungkam kita. Jadi tergantung siapa yang memandang hukum itu. Bagaimana dengan ungkapan tajam ke bawah, tumpul di atas? Kalau saya sebenarnya sepakat juga dengan itu. Ya pada dasarnya hukum sekarang seperti itu. Dia tajam ke bawah, tumpul ke atas. Ya, seperti itulah fenomena yang terjadi. Fenomena. Untuk mengakomodir kondisi ini, seharusnya kawan-kawan kita yang berkecimpung di dunia advokat itu seharusnya bertindak seperti apa sih? Kemarin saya sudah juga mengadakan webinar hukum. Kebetulan saya mengundang Kakanda Victor Santoso. Dia selaku pengaju judicial review di Mahkamah Konstitusi. Beliau mengatakan bahwa kita ini sebagai advokat ya, dia kan adalah advokat pertama yang mengajukan judicial review di Mahkamah Konstitusi. Selama ini yang kita kenal yang mengajukan judicial review pihak DPR dan lain-lain, tapi dia adalah lawyer pertama. Dan itulah sebenarnya kekurangan di negara kita. Kadang lawyer itu dia cuma fokus terhadap dunia pekerjaan. Seharusnya karena kami kan hanya mahasiswa, pemahaman kita pastilah beda dengan lawyer. Seharusnya lawyer yang bagaimana dia lebih unggul dari kita. Maksudnya begini, kita kan sebagai mahasiswa pastilah agent of change, agent of control pada dasarnya. Tapi kan lawyer seharusnya harus lebih dari itu. Sedikit saya mau mengusik. Saya terasa mendapatkan barang baru yang jarang sekali memang ditemukan di kondisi kekinian. Judicial review.
saya sedikit ingin kepo ya. Seperti apa yang dilakukan Kakanda? Jadi kemarin dia melakukan judicial review dari Undang-Undang Cipta Kerja. Kemudian sekarang judicial review dia diterima. Dan itu adalah sejarah, kata Prof. Jimli. Jelas. Sejarah. Kenapa saya mengungkapkan bahwa ini barang langka? Barang langka ya. Iya. Karena, wah, berani sekali gitu. Seolah mau memunculkan perkara baru yang sebenarnya sudah lama ditimbun. Terus bagaimana penjelasan selanjutnya? Kalau saya, ini adalah hal menarik sebenarnya. Karena seperti yang dikatakan Prof. Jimli ya, bahwa tidak ada satupun yang pernah seperti beliau, Kakanda Victor Santoso yang banyak pengacara, tapi dia mempedulikan hak-hak rakyat. Dia mengajukan judicial review ketika ada kejanggalan-kejanggalan yang terjadi, dan itu diterima. Luar biasa. Saya angkat topi lah sama Kakanda yang satu ini, yang sempat memberikan edukasi di forum ini ya, Zoom ya. Zoom. Pada saat itu. Nah, kasus yang pernah ditangani dan dimediasi, kasus-kasus apa saja sih? Oleh Independent Law Student? Tentu. Kasus-kasus yang pernah ditangani itu, kami sebenarnya begini, kami tidak pernah menangani kasus lebih jauh karena lagi-lagi kan kami adalah mahasiswa. Iya, maksud saya membedah. Ya, membedah. Kami pernah melakukan membedah kasus, melakukan turun ke jalan ya, di TP Antang, karena kan di sana kita tahu ya bahwa kondisi masyarakatnya bagaimana, kondisi sampah bagaimana, sehingga apa upaya pemerintah agar kondisi seperti itu tidak mampu mencemari kondisi-kondisi lain, masyarakat lain. Nah, itu kemarin kami bedah di sana kasus. Kemudian kami juga pernah membedah kasus Mbah Minto. Kasminto. Jadi ya, Kasminto, Demak. Jadi ceritanya begini. Kemarin ya, ini kan Kasminto, dia pekerjaannya adalah penjaga kolam ikan. Kemarin ada pelaku yang ingin melakukan penyerangan terhadap Kasminto. Iya. Nah, kami pernah bedain ya. Kemarin ada yang pelaku yang ingin menyerang Kasminto, dia menggunakan setrum ikan. Nah, kemudian secara tiba-tiba Kasminto ini membacok kembali pelaku ini. Sehingga dia divonis 2 tahun penjara. Kemudian apa yang dari hasil kami bedah, termasuk saya sendiri yang berpendapat bahwa sebenarnya hukum kita ini bagaimana sebenarnya? Karena sudah jelas bahwa misalnya pasal 49 ayat 1 ayat 2, ketika kita menjadi suatu korban atau ingin menjadi suatu korban, kita punya kesempatan untuk membela. Nah, sedangkan ini Kasminto, dia jelas-jelas sudah disetrum, kemudian dia sudah disetrum, dia juga ya hampir dibunuh oleh pelaku ini. Kemudian Kasminto membela diri, kemudian membacok pelaku ini. Tapi kenapa yang Kasminto yang dikenakan sanksi pidana? Ini juga jadi pertanyaan terhadap hukum yang ada di negara kita. Iya. Ini menarik sekali nih kasus Kasminto ya. Sampai menimbulkan kesimpulan bahwa sebenarnya Kasminto ini wajib mendapatkan payung hukum yang jelas. Wajib ya. Dalam kacamata ILS itu sendiri. Terus hasil kesimpulan daripada TPA Antang itu bagaimana? Kalau kemarin TPA Antang kebetulan sebenarnya bukan saya yang mengakomodir itu. Kalau saya mengakomodir di bagian-bagian kajian ekonomi, kajian hukumnya. Kan kemarin kami bagi-bagi. Kebetulan pada saat waktu itu kan saya belum jadi ketua. Masa kepengurusan. Itulah ini sebenarnya kehebatan dari Independent Law Student. Kami bagi-bagi. Misalkan saya dulu di bidang advokasi. Saya mengawal peserta. Ada yang mengawal turun ke jalan. Ada yang mengawal ini. Ada yang mengawal kasus. Ada yang mengawal penyelesaian kasus. Jadi itu kita di Independent Law Student. Punya job desk masing-masing. Punya. Makanya kami bilang bahwa Independent Law Student itu tidak mengajarkan kita sama-sama kerja,
Tapi Independent Law Student mengajarkan kita untuk bekerja sama. Beda loh, Beda. sama-sama kerja dengan bekerja sama. Dan seperti biasa, yang ada di kursi panas ini, tentu saya katakan kursi panas, karena ada tantangan nih. Saya akan memberikan kesempatan untuk berorasi. Saya ingin ungkit sedikit kejanggalan-kejanggalan yang saya dapat di dalam sistem hukum kita, yaitu nilainya. Hukum adalah lembaga objektif. Dia adalah lembaga yang sifatnya seharusnya universal, merangkul semua kepentingan-kepentingan masyarakat. Nah, kita balik. Kita bicara DPR. DPR adalah lembaga demokrasi. Dia dipilih dari rakyat. Dia dipilih melalui sistem demokrasi. Dia adalah lembaga politik. Kenapa saya katakan dia adalah lembaga politik? Karena dia terdiri dari dorongan-dorongan partai misalnya, dorongan-dorongan kelompok misalnya, dan otomatis suatu kelompok maupun suatu partai pastilah punya kepentingan. Nah, kemudian kita simpulkan, kenapa sih sebenarnya hukum kita ini yang seharusnya sifatnya objektif, tapi dia dibuat oleh sesuatu yang subjektif? Dan itu jadi pertanyaan buat kita. DPR, sesuatu yang subjektif, dia punya kepentingan-kepentingan kelompok, tapi dia membuat hukum yang seharusnya hukum ini harus merangkul semua kepentingan umum. Nah, ini kan kejanggalan hukum kita sebenarnya. Jadi makanya wajar kalau ada orang yang mengatakan bahwa hukum kita tumpul ke atas, tajam ke bawah. Wajar kalau ada yang mengatakan hukum kita ya seperti ini, ada kepentingan di dalam, ya karena sistem dari nilai hukum kita ya sudah seperti ini. Jadi saya tidak menyalahkan sistem, tapi saya menyalahkan nilai yang terkandung dalam sistem itu. Kira-kira itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya juga ingin berbicara, ini kan saya berbicara persoalan negara dan hukum tadi. Ya. Nah, saya ingin berbicara persoalan organisasi. Dan ini yang saya resahkan sebenarnya dari dulu, sebelum saya masuk Independent Law Student. Kita ini adalah mahasiswa. Kita ini adalah orang-orang yang berorganisasi. Sejauh ini kita, apalagi ini kan study club khusus ya, study club. Karena kan Independent Law Student adalah study club. Kita berhimpun di organisasi atau lembaga study club. Kita tidak tahu apa sih sebenarnya tujuan atau manfaat output dari organisasi itu sendiri. Yang kita tahu adalah bahwa lembaga study club atau lembaga belajar itu hanyalah bagaimana kita menimba ilmu. Tapi kita tidak jauh berpikir bagaimana caranya agar apa yang kita dapatkan ini bermanfaat di luar. Nah, itulah di kepengurusan saya yang saya ingin kembangkan. Karena tahun lalu sudah ada ya penyuluhan hukum, kami turun di masyarakat untuk melakukan penyuluhan. Kami mengadakan sekolah advokasi, kami mengundang mahasiswa, mahasiswi untuk belajar bagaimana tahapan-tahapan atau mekanisme-mekanisme ketika kita ingin melakukan advokasi dan lain-lain. Jadi kita tidak hanya fokus terhadap internal diri, tapi kita juga fokus terhadap bagaimana agar ilmu kita ini bermanfaat keluar. Nah, itu persoalan organisasi. Iya, oke. Kemudian yang ketiga, saya ingin menyampaikan juga terhadap semua elemen-elemen pemerintahan. Kami ini kan adalah mahasiswa. Kami hidup kan ini berada di Makassar. Saya sebut Makassar saja. Kami hidup di Makassar. Kebetulan saya asal Bulukumba, saya merantau di Makassar. Kami adalah mahasiswa. Kami ingin berorganisasi. Cukup itu yang kami minta. Kenapa? Karena sejauh ini saya tidak menemukan hal-hal yang saya inginkan di kampus. Jujur dan terus terang, saya tidak menemukan hal-hal yang saya inginkan di kampus. Saya di kampus cuma diajarkan, kau belajar ini, kau belajar itu. Tapi saya masuk organisasi, saya menemukan hal-hal yang saya inginkan. Saya diajarkan persoalan bagaimana melakukan pembongkaran kasus misalnya, bagaimana mengkritik terhadap suatu kasus, itu di organisasi. Tapi di kampus tidak. Kemudian timbul pertanyaan, kami ingin berorganisasi, artinya bolehlah elemen-elemen
pemerintah misalnya, birokrasi misalnya, bantu kita untuk berekspresi dalam organisasi itu. Nah, sejauh ini apalagi ini Independent Law Student, ya seakan-akan kita ini adalah lembaga yang disuruh kreatif. Oke lah, kami kreatif, tapi paling tidak liriklah kami sendiri. Karena kenapa? Karena kami adalah agent of change, kami adalah agent of control sosial, dan kami sudah upayakan, ya, dan tanpa dorongan dari kampus misalnya, tanpa dorongan dari pemerintah, kami upayakan dengan hati nurani untuk berhimpun di organisasi dan bagaimana membantu kepemerintahan mewujudkan undang-undang dasar, mencerdaskan kehidupan bangsa. Negara kita mengatakan mencerdaskan kehidupan bangsa, tapi bantuannya apa? Dan malahan kami yang bantu sebagai orang-orang organisatoris. Misalnya saya sebagai ketua, saya merekrut junior-junior saya merekrut kader-kader baru. Dan saya bahkan membantu pemerintah. Saya berani mengatakan seperti itu. Karena pada dasarnya ketika saya sudah merekrut junior-junior saya di kader Independent Law Student, saya berikan mereka ruang untuk belajar. Saya undang pemateri ini, saya undang pemateri itu. Dan itulah turun-temurun di Independent Law Student. Dan begitu pun juga dengan semua organisasi. Yang artinya yang kami minta terhadap elemen-elemen pemerintahan misalnya dan lain-lain. Cobalah lirik kami sebagai mahasiswa yang mengupayakan diri kami sendiri tanpa meminta bantuan. Karena itu yang paling penting sebenarnya juga. Kira-kira itu. Ya, luar biasa. Orasi singkat, padat, jelas dari Ketua ILS tahun 2021 ya. 2022 masa kepengurusan. Dan seperti biasa, setelah orasi, tentu saya ingatkan kepada para viewers bahwa tetap berada di channel podcast Kabar Kota di program Orasi, obrolan mahasiswa Indonesia by Kabar Kota Sulsel. Dan jangan lupa, tentu saya ingatkan karena subscribe itu gratis, jangan lupa memberikan tanggapan like jika konten ini para viewers sukai. Dan komentar di bawah seperti biasa jika ada kritik dan saran. Demikian dari saya, MDS Orasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.